Action. Pokok. Ya. Halo semuanya, balik di channel Nyantai. Dan ini bukan review ataupun riset sesuatu, tapi melainkan konten baru dari channel kita. Kita itu pengen ngebuat semacam berita-berita tipis gitu ya, yang terjadi di minggu lalu dan mungkin nanti gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian tertarik, ya silakan aja komen pendapat tentang berita yang kita bawakan setiap hari Selasanya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai, di sebelah gue juga ada Gary dan kameramen. Ya seperti itulah pokoknya. Dan kita langsung mulai aja untuk berita yang pertama, yaitu adalah malam ini jam 1 malam ada event dari Apple dengan sebutan Peak Performance. Iya. Yang kabarnya bakal mengeluarkan M2-nya. SoC baru dari untuk MacBook-nya. Memang kapitalis ya dia. Memang. Gua nggak tahu yang barunya itu apa, nggak ada kayaknya. Iya, Maksudnya iya. performanya udah bagus kemarin. Iya, udah gitu. bagus banget. Kenapa ada lagi gitu? Iya, paling hilangin notes doang. Mungkin. Dan itu pun gue belum tahu ada semacam berita kuatnya tentang redesign-nya dari MacBook Air. Itu dia. Ya gue dengernya sih kayak cuman ya udah ganti SoC dan ya udah. Ya tapi kabar barunya pun juga ada beberapa semacam ya leak-leak atau nggak berita-berita info ya tentang SI-nya, SI3 yang menurut gue dari Ming Chi Kuo sendiri bilang itu kayak nggak ada yang menarik gitu. Apalagi dengan desainnya sendiri, dia itu bilang kayak desainnya sama Sama aja ya kayak sama kayak SE2-nya, cuman sekarang pakai Apple Bionic A15. Iya. Dan warna baru tentunya. Kayak come on bro, kayaknya SE2 tuh gak ada yang beli deh. Lu mau? Pengen dong. Pengennya sih, pengen dong. Karena HP gua kan jelek banget. Iya. Nggak apa-apa kalau buat Gary. Cuman kalau buat gua yang ngiranya SE2 tuh bakal kayak gimana dan gue cukup kecewa dari SE1, ya udah. Ya kalau misalkan nanti di acara Apple tuh beneran ada ya si laptop MacBook Pro ya ataupun MacBook Air lah paling jelas MacBook Air dengan M2-nya yang pasti harganya juga mahal gitu ya. Mahal banget pasti. Mahal banget. Mungkin lo pada pengennya yang murah gitu. Ada lagi nih berita dari Nokia. Buset, ada apa di Nokia meluncurkan sebuah laptop murah. Yoi, kaum kere hore. Ya gue yakin tuh juga ya udah. Ya, kali, ya udah. Coba dong, speknya seperti apa? Speknya ini di sini pakai Intel Alder Lake ya. Oh ya, dia udah pakai Intel Alder Tapi Lake. tidak ada GPU. Ya. Dia itu juga memberikan informasi ini dari website apa nih namanya PC World. Memberikan sebuah laptop budgetnya untuk kaum yang budget juga yang berupa sebuah laptop Nokia yang memiliki Apple Intel Alder Lake generasi 12 dengan pilihan dari Core i3, 5 dan 7. Dan ini pun udah jelas karena harganya itu starting dari 700 euro. Itu udah pasti nggak ada GPU-nya. Iya, ya, tapi ya pasti bakal digunakan untuk pekerjaan tugas-tugas doang gitu. Iya, buat sekolah. Bukan gaming atau gimananya gitu. Tapi ya udahlah. Kalau misalnya si Nokia itu bisa berhasil membuat sebuah laptop, gue pun bakal mendukung. Iya. Karena dia belum berhasil dan belum bisa menjual di Indonesia, nggak apa-apa dong. Iya. Nggak apa-apa dong. Dulu, kan, gitu. Gak apa-apa. Kita omongin aja dulu. Iya, omongin aja dulu lah. Ya sesimpel itu. Tapi kalau buat kalian juga mau beli ya mungkin nanti ada kali dari channel lain yang membawa laptop ini buat di review di sini. Kayaknya nggak mungkin di channel ini. Mungkin lah. Enggak. Aduh. Ya udah kita langsung ke berita selanjutnya. Berita yang cukup yaitu adalah sebuah berita dari Tom's Hardware yang mana mereka baru saja mereview keyboard Logitech G413 SE. Yang mana itu mereka cukup sependapat dengan kita. Iya. Yang mana itu keyboardnya kurang parah. Iya. Too basic ya. SE singkatannya apa tuh? Gue tahu maksud lo. Sunat Edition. Ya Aduh. Marah-marah. Ya kalau kalian pengen lihat reviewnya langsung aja klik di sini. Iya. Cuman memang untuk keyboardnya menurut gue tuh kurang banget lah untuk di harga yang sama dengan generasi pertamanya. Apalagi yang kita sendiri juga dulu nih pas zaman dulu di SM Media pakai keyboard itu buat pertama kali untuk keyboard mechanical ya. Itu keren banget gitu. Banget, ya. Dan sekarang hadir lagi gitu ya, yang mana udah zamannya berubah, mereka hadir dengan zaman yang dulu disunat. Iya. Gitu. Ya ini bukannya ini ya, cuma sedikit roasting aja. Iya. Tapi kalau misalkan kalian mau yang lebih kita roasting lagi, ada sebuah keyboard baru dari brand Razer. Razer, bukannya itu bagus nih? Harusnya. Tidak. Tapi ternyata ya bukannya tidak sih sebenarnya, cuma lebih tidak masuk dengan pasar kita. Yang mana mereka baru aja rilis nama keyboardnya apa gue lupa, Razer Huntsman ya. Razer Huntsman Mini Analog, yang mana ini kayak semacam aplikasiin lagi dari yang dulu Huntsman yang TKL yang udah pakai analog dipindahin ke mininya. Jadi switchnya sekarang udah menggunakan switchnya Razer yang analog, yang mana lu bisa atur aktuasinya. Dan sekarang gue juga lihat itu dia bisa di setting buat pengaturan kayak semacam stick. Iya, stick muter-muter 360 derajat ya. Katanya. Iya. Cuman gue lihat sih kayak pengaturan analognya aja sih. Iya. Jadi kan inputnya aktuasi itu yang biasanya 2 mili,
dia bisa atur mau 0,1 sampai 2 milinya, itulah kurang lebih seperti itu. Ya gue sih ngeliatnya cukup oke lah buat Razer, tapi kalau buat pasar yang kita ini udah seperti apa bedanya gitu ya, gue rasa itu keyboardnya ya udah bakalan stay di display toko gaming aja. Seperti itu. Kasian banget ya. Enggak, ini gue cuma bercanda, cuman kalau misalnya gue review gue bakal mau nyoba gitu. Soalnya kan gue pernah nyobain juga dulu yang sebelum ini Black Widow ya. Black Widow Mini itu cukup oke lah buat keyboard minimalisnya dari Razer gitu. Cuman sekarang dengan adanya Huntsman Mini yang analog gitu ya worth to try lah. Siapa tahu dikasih kan, gue juga nggak nolak. Tolong dong. Tapi bakal menarik dong. Menarik banget lah nih. Cuman kalau misalnya kita bandingkan custom keyboard itu tidak ada apa-apanya. Oke, kita lanjut ke apa? Keempat. Ke berita selanjutnya, betul. Iya, berita selanjutnya yang mungkin kita ada potensi pindah ke platform yang baru. Wow. Bukan YouTube lagi, melainkan TikTok. TikTok? Kenapa tuh TikTok? Karena TikTok baru aja ngumumin kalau mereka itu udah mulai beta testing buat semacam videonya itu diperpanjang hingga 10 menit. Gila sih. Yang mana orang-orang itu banyak yang tidak suka ya, karena itu terlalu mengikuti ke YouTube banget. Yang mana juga TikTok ada sebuah platform untuk video pendek, tapi makin lama kok makin panjang gitu videonya. Karena butuh uang dong, apalagi dong. Pasti sih, memang kayak udah kayak gitu dialis harus dikikis. Iya, emang dialis perusahaan tuh padahal ya. Jadi memang susah kalau pasarnya udah besar seperti ini. Dan gue yakin juga kayaknya kalau orang-orang yang sekarang nggak suka, ya nantinya pun bakalan nggak sadar lo bakal nonton video review Facebook gitu ya, video film-film review kan, film review Facebook yang ada di TikTok itu 10 menit itu udah enak banget. Dan lu juga nih buat para content creator yang suka bikin video berpart-part, tidak ada lagi. Part 2 apa kalau part 2? sudah tidak bisa lagi, teman-teman. Tapi lebih bagus dari TikTok 10 menit, mau tau nggak apa di? Apa tuh? Par gue 10 menit. Nanti kita bikin nggak? Jangan gua jangan dong. Oke. Ya cukup tidak menarik sebenarnya untuk TikTok 10 menit. Buat gue sendiri gue kurang suka ya. Karena memang harusnya TikTok itu platform yang short video aja gitu ya, pendek-pendek aja. Jangan dipakai buat nonton video review full. Jangan sampai TikTok bisa 30 menit. Ada yang jangan tidur. Gitu. Oke, kita berita selanjutnya. Berita terakhir yaitu berasal dari Rusia. Ya. Yang lagi sedang bertempur ya dengan lawan Ukraine ya. Sebenarnya nggak perang-perang gimana juga sih ya. Cuman ya tetap kita tidak mendukung itu perang ya. Tapi ada berita menarik karena dari AMD dan Intel pun baru aja memutus pasokan CPU-nya ke sana, ke Rusia. Jadi untuk para PC builder atau gimana, masalah kalian itu bukan karena mining lagi. Tapi karena negara Anda. Kita bercanda, ya, kita mengharapkan semuanya yang terbaik gitu ya, jangan sampai ada perang-perangan lagi. Jangan lah. Dan ini pun juga sebenarnya nggak cuman baru aja ya, banyak juga yang lainnya udah begitu ya. Contohnya seperti apa? Seperti TikTok udah mulai nge-ban. Netflix nge-ban. YouTube tidak ada AdSense di Rusia, udah ban. Mampus kalian semua udah. Dan terakhir Apple juga katanya udah mulai. Apple juga. Jadi itu semuanya udah mulai tidak ada. Yang mungkin yang lu dulunya tuh pengen tinggal di pulau yang tidak ada apa-apa, coba aja ke Rusia. Itu kurang lebih sama lah. Tidak ada akses untuk apa-apa. Kelebihannya cuma satu, cewek cakep-cakep itu doang. Betul. Dan jadi itu kayak pulau terpencil tapi di negara yang sangat luas kayak gitu. Ya seperti itulah, tapi ini cuma sekedar joke aside aja. Kita sih pengennya semuanya yang damai-damai aja, nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu ya. Dan mungkin aja dulu berita kita di hari ini, di minggu ini, di Selasa ini. Dan buat kalian juga yang suka banget bahas-bahas topik barusan, silahkan aja komen di bawah, join pendapatnya di bawah ya. Dan ya udah, itu aja dulu. Di sini ada gua Ali dan sebelah gua ada Gary dan di kameramennya ada si Aldira ya. Jadi sampai jumpa di berita nyantai minggu depan. By the way untuk namanya jangan lupa kita ya, enggak gini. Kita omongin. Oke, Ger sini Ger. Kita joget kayak insert. Ini ngapain bosan? Kayak insert. Ini kayaknya gue takutnya gak bikin lagu sih. Jadi kita kayak tolol gitu tuh. Joget-joget aja.